Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat mengenai masalah hibah. Jadi ceritanya begini, ada sebuah keluarga yang mempunyai beberapa anak kandung dan juga mempunyai anak adopsi atau anak angkat. Selanjutnya orang tuanya menghibahkan atau memberikan hibah kepada anak angkat tersebut atau anak adopsi tersebut. Di dalam pemberian hibah, orang tuanya tidak melalui persetujuan dari anak-anak kandung yang lain. Pertanyaannya, apakah sah sebuah hibah, pemberian hibah yang tidak melalui persetujuan anak-anak kandungnya, atau katakanlah yang akan menjadi ahli warisnya, seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi masalah hibah saya coba menjawab dari hukum perdata maupun dari kompilasi hukum Islam. Pengaturan hibah atau pengertian hibah di dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada di pasal 1666. Penghibahan adalah sebuah persetujuan pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa dapat ditarik kembali. Kira-kira penjelasannya tersebut di pasal 1666 Kitab Undang-Undang Perdata, di mana hibah itu adalah sebuah pemberian secara cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah tanpa dapat ditarik kembali, seperti itu. Jadi memang sepanjang yang saya tahu, penghibahan itu tidak harus melalui persetujuan para ahli warisnya atau anak-anak kandungnya, karena harta yang dihibahkan itu merupakan hak prerogatif dari orang tuanya atau misalnya ayahnya. Dia mau memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya, itu menjadi hak ayahnya atau orang tuanya, seperti itu, tanpa harus ada persetujuan dari anak-anaknya, seperti itu. Tetapi memang kalau kita melihat di dalam kompilasi hukum Islam, di mana sebuah penghibahan ada batasnya, yaitu maksimal adalah 1/3 dari harta pemberi hibah. Nah, hal ini dapat dilihat di pasal 210 kompilasi hukum Islam, di mana di situ dijelaskan bahwa seseorang yang telah berusia minimal 21 tahun, kira-kira seperti itu, tanpa paksaan dapat memberikan hibah sebanyak-banyaknya 1/3. Jadi sebanyak-banyaknya hanya 1/3. Nah, mengenai pertanyaan ini dalam masalah ini, artinya ketika ayahnya, kalau merekompilasikan, ketika ayahnya memberikan hibah lebih dari 1/3, maka ini dapat dibicarakan lebih lanjut dengan anak adopsi atau anak angkat tersebut. Tetapi apabila tidak melebihi 1/3, maka itu sudah tidak mengapa, sudah sah. Jadi seorang anak kandung atau anak-anak kandungnya tidak bisa mempermasalahkan apabila ayahnya memang memberikan hibah tidak lebih dari 1/3 gitu. Nah, kalau melebihi dari 1/3 sesuai dengan kompilasi hukum Islam, kalau saya melihatnya bahwa itu tidak mengapa, asal memang saudara-saudara kandungnya itu tidak mempermasalahkan. Tetapi apabila mempermasalahkan saudara-saudara kandungnya, ayahnya menghibahkan lebih dari 1/3, barangkali perlu dibicarakan secara kekeluargaan. Misalnya memang keberatan anak-anak kandungnya
karena melebihi dari sepertiga. Sesuai dengan aturan di dalam kompilasi hukum Islam di pasal 210 tersebut memang sebanyak-banyaknya tidak melebihi dari sepertiga, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Kesimpulannya bahwa hibah itu diberikan secara cuma-cuma atau tanpa paksaan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, tanpa bisa ditarik kembali gitu. Kecuali memang ada alasan-alasan tertentu ya, alasan tertentu sebuah hibah bisa ditarik kembali. Nah, selanjutnya adalah hibah tidak boleh melebihi dari sepertiga, sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 210 kompilasi hukum Islam. Tetapi apabila saudara-saudara kandungnya tidak mempermasalahkan, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi apabila memang mempermasalahkan, ini bisa dibicarakan terlebih dahulu secara baik, itu secara kekeluargaan. Apabila memang keberatan ayahnya memberikan lebih dari sepertiga, gitu. Tapi apabila memberikannya tidak lebih dari sepertiga, artinya saudara kandungnya tidak boleh mempermasalahkan, karena itu memang sudah sesuai dengan aturan. Iya, kira-kira seperti itu teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.